Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala hamma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah kemarin sudah kita bahas tentang kewajiban haji itu, bahwa haji itu diwajibkan oleh Allah kepada kita semua umat Islam hanya satu kali, sedangkan haji berikutnya itu statusnya sunnah. Oleh karena itu ya akan lebih baik barangkali secara sosial hajinya satu kali tapi infak berkali-kali. Cukup 5 tahun sekali lah pergi haji, selebihnya umroh dan banyak berinfak. Baiklah para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, haji itu termasuk kategori ibadah mahdhah, ibadah murni sebagai sarana hubungan dengan Allah Rabbul Alamin. Oleh karena itu terikat dengan sistem, dengan aturan yang dikenal dengan istilah manasik. Kali ini ingin saya sampaikan sedikit tentang hal-hal yang terkait dengan haji. Bahwa di dalam haji itu ada 3 komponen yang semua harus ada. Komponen pertama namanya syarat. Komponen yang kedua adalah rukun-rukun haji. Dan yang ketiga wajib-wajib haji. 3 komponen ini harus ada semua, walaupun fungsi dan statusnya berbeda, tapi ketiga-tiganya harus ada. Syarat itu bukan bagian daripada haji, tapi sahnya haji tergantung kepada adanya syarat. Untuk mudah dimengerti, saya berikan analog seperti berwudu itu menjadi syaratnya sholat, tapi wudu itu bukan sholat. Wudu di luar sholat, tetapi sahnya sholat tergantung kepada wudu. Demikian juga di dalam masalah haji, beberapa syarat yang harus terpenuhi. Ini saya kutipkan dari kitab Al-Mughni fi Fiqhil Haji wal Umrah, bahwa la tajibul hajj ala ahadin illa bi khamsati syurutin. Ibadah haji itu tidak wajib kepada seorang kecuali kalau terpenuhi 5 syarat. Jadi yang pertama syaratnya al-Islam, yaitu Islam. Jadi non-muslim tidak dibebani kewajiban melaksanakan ibadah haji. Kalaupun dia niat berangkat ke Mekah, dia tidak akan boleh masuk ke Haramain, sebab Haramain itu memang terlarang dimasuki oleh orang-orang yang tidak beragama Islam. Dan kalaupun dia melaksanakan, ya tidak sah juga. Nomor 2, wal aql, orang yang sehat akalnya, alias tidak gendeng. Jadi orang kalau tidak normal akalnya, ya tidak dibebani kewajiban. Wal bulugh, dan balignya dewasa. Dewasa itu secara keseluruhan ulama sepakat bahwa apabila orang sudah umur 15 tahun, pria atau wanita itu termasuk baligh. Namun bagi laki-laki kalau pada usia 11 tahun sudah ihtilam, mimpi basah, yaitu sudah baligh. Begitu juga wanita pada usia 9 tahun dia sudah datang bulan, maka itu termasuk baligh. Jadi baligh ini, dewasa ini termasuk syarat wajibnya haji. Dengan demikian orang yang belum baligh belum wajib haji. Akan tapi kalau anak-anak kita bawa, boleh-boleh saja sebagai latihan. Tapi itu belum mencukupi sebagai pelaksanaan ibadah haji yang diwajibkan. Maknanya kelak kalau sudah dewasa, dia masih wajib melaksanakan ibadah haji jika termasuk orang yang punya kemampuan. Lalu syarat yang keempat, al-hurriyah, merdeka. Maksudnya bukan hamba sahaya. Kalau hamba sahaya tidak wajib melaksanakan ibadah haji karena hidupnya semua untuk majikannya. Tetapi kalau majikannya mengizinkan, ia tetap sah melaksanakan ibadah haji. Yang terakhir syarat yang kelima adalah al-istita', mempunyai kemampuan. Kemampuan dalam hal apa?
Satu, az-zat war-ri' war-raha, punya biaya dan tersedianya kendaraan, alat transportasi, boleh pesawat, boleh kapal laut, boleh mobil, boleh kereta api kalau sarana itu memang ada. Yang kedua, termasuk kategori istito adalah sehatul badan, sehat badannya. Jadi orang mukallaf tadi, orang yang balik dan punya akal tadi, wajib haji, sebab itu salah satu syaratnya, dengan catatan dia harus sehat. Jadi orang yang sakit sehingga tidak mampu melakukan semua rangkaian ibadah haji, kewajibannya gugur. Ya tunggu saja sehatnya, atau jalan keluarnya orang lain, menunjuk orang lain untuk melaksanakan ibadah haji atas nama dia. Lalu yang ketiga, amnut thariq, dalam perjalanan aman, tidak terjadi sengketa dan perang, tidak ada perampokan. Berbicara tentang aman ini untuk zaman kita sekarang insya Allah terjamin, sebab pesawatnya langsung turun di Jeddah atau Madinah. Kalau zaman dulu kan melintasi daratan, di tengah jalan ada perampok dan sebagainya. Jadi harus ada kepastian bahwa dalam perjalanan itu aman. Itu syaratnya istito. Lalu khusus kepada wanita ada syarat lain, yaitu harus ditemani oleh mahramnya. Bisa suaminya, bisa mahram yang lain, ayahnya atau anak-anaknya atau saudaranya. Akan tetapi Imam Al-Qurtubi menjelaskan, dan itu sudah aman, menjamin keselamatan wanita itu tidak menjadi syarat. Apalagi sekarang kalau berangkat kan rombongan, tidak perempuan sendirian. Bahkan semacam di Atria misalnya, itu jemaah hajinya kadang-kadang paling sedikit 80 orang. Bahkan saya pernah dibawa oleh Atria untuk memimpin, itu jemaahnya 300 orang. Jadi kalau ada wanita yang tidak punya mahram, secara fikih sudah sah dan dia boleh melaksanakan ibadah haji. Itu adalah syarat-syaratnya ibadah haji. Lalu yang terakhir, khusus wanita, dia tidak sedang melaksanakan iddah, baik iddah wafat maupun iddah cerai. Akan tapi dalam hal ini masih terjadi ikhtilaf di kalangan ulama. Artinya ada yang berpendapat kalau dia masih haji pertama kalinya maka masih diperkenankan. Di sini saya tidak akan membicarakan masalah khilafiyah, hanya saya tegaskan ada dua pendapat. Ada yang boleh tetap berangkat sebab itu kewajiban kepada Allah, ada yang mengatakan jangan kalau masih dalam status iddah. Saya cenderung pada pendapat pertama. Kenapa? Sebab kalau dia tidak berangkat gara-gara itu tadi, padahal secara administratif dia sudah terpenuhi, untuk berangkat tahun berikutnya akan susah. Oleh karena itu sebaiknya dia berangkat saja sambil banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah insya Allah besok kita sampaikan masalah rukun-rukun haji. Rukun haji adalah organ langsung daripada ibadah hajinya itu sendiri, sehingga satupun rukun itu yang tidak dilakukan maka hajinya tidak sah alias batal. Demikianlah, wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.